Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuhan Sorin dengan NIM K5423004. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Simak videonya sampai akhir ya. Hari ini kita akan belajar mengapa bumi menjadi rumah yang sempurna bagi makhluk hidup. Yang pertama, kita akan mengenal atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti planet bumi dan memiliki banyak fungsi yang penting bagi kehidupan. Atmosfer bumi memiliki ketebalan 560 km dari permukaan tanah hingga angkasa. Atmosfer terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, helium, xenon, krypton, hidrogen, dan uap air. Atmosfer juga mengandung partikel kecil yang disebut aerosol, baik padat ataupun cair. Aerosol dapat terbentuk dari debu, spora, garam dari semburan laut, abu vulkanik, asam, dan polutan. Fungsi penting atmosfer bagi kehidupan adalah yang pertama, menjaga suhu bumi. Atmosfer menyerap dan memantulkan panas matahari sehingga menjaga suhu bumi tetap stabil. Fungsi atmosfer yang kedua adalah melindungi bumi. Atmosfer melindungi bumi dari benda-benda langit seperti meteor dan komet, serta dari radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengatur cuaca. Atmosfer mengatur hujan, angin, salju, awan, dan badai. Dan yang terakhir adalah memungkinkan kehidupan. Atmosfer mengandung gas-gas yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti oksigen dan nitrogen. Tanpa atmosfer, seluruh makhluk hidup di bumi tidak bisa bertahan hidup. Hal tersebut karena atmosfer mampu membuat suhu bumi menjadi sejuk dan bisa ditinggali oleh manusia, hewan, serta tanaman. Atmosfer memiliki beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer, dengan masing-masing karakteristik yang berbeda-beda. Namun, di fase ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di atmosfer. Di antaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat di permukaan bumi. Permasalahan global disebabkan oleh efek rumah kaca, yaitu komponen gas di atmosfer yang menjaga suhu bumi tidak terlalu dingin. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Permasalahan selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon di stratosfer bawah menipis akibat emisi industri bahan bakar kimia perusak ozon. Penipisan lapisan ozon menyebabkan terbentuknya lubang ozon di atas Antartika setiap musim semi. Dan yang terakhir ada cuaca ekstrim. Pemanasan global berdampak pada cuaca ekstrim seperti hujan ekstrim yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Itulah lapisan atmosfer. Selanjutnya kita akan membahas lapisan hidrosfer. Hidrosfer meliputi semua air di bumi, dari lautan hingga air tanah. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Selanjutnya, di mana air dapat ditemukan? Air dapat ditemukan di mana-mana, seperti sungai, danau, gletser, dan laut. Namun, ada juga air yang tak selalu terlihat. Air tersebut adalah air tanah. Air tanah terdapat di celah-celah, pori-pori, dan rekahan. Air tanah dapat diambil dengan pompa, atau kemungkinan menyembur setelah hujan lebat. Lalu, bisakah kamu temukan air berwujud padat, cair, dan gas? Jawabannya tentu bisa. Air berwujud gas berupa awan, uap air. Air berwujud cair seperti laut, air berwujud padat seperti es. Lalu, apa penyebab terjadinya hidrosfer?
Siklus hidrologi disebabkan karena terjadinya pemanasan oleh sinar matahari yang membuat air di seluruh permukaan bumi mengalami penguapan saat uap air mencapai ketinggian tertentu. Temperatur uap air akan semakin mengalami penurunan dan mengalami kondensasi. Lalu, mengapa hidrosfer penting? Jawaban pentingnya hidrosfer yang utama adalah bahwa air menopang berbagai bentuk kehidupan dan memainkan peran penting dalam ekosistem dan mengatur atmosfer. Hidrosfer juga menyediakan tempat bagi banyak tumbuhan dan hewan untuk hidup. Banyak gas seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi seperti amonium dan nitrit, serta ion lainnya larut dalam air. Kehidupan zat-zat ini sangat penting agar kehidupan ada di air. Lalu, pernahkah Anda bertanya, apa jadinya kehidupan jika tidak ada air? Jika tidak ada air, kehidupan di bumi akan hancur karena semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Bumi akan kehilangan sungai, danau, kolam, dan lautan, serta genangan air sehingga akan terlihat seperti planet yang tidak ada kehidupan. Demikian penjelasan mengenai lapisan hidrosfer. Selanjutnya kita akan beralih ke lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan padat yang menjadi dasar kehidupan. Disinilah kita membangun rumah, bercocok tanam, dan menemukan sumber daya seperti batu bara dan emas. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Litosfer juga terbentuk dari batuan dan mineral. Adapun batuan penyusun litosfer adalah batuan beku, sedimen, dan metamorf. Litosfer dibagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah memiliki ketebalan sampai 70 km dan terdiri dari batuan metamorf atau plutonik. Lalu, apakah fungsi litosfer? Fungsi litosfer adalah memberi kehidupan di bumi. Litosfer menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Lalu, litosfer juga memiliki fenomena seperti erupsi gunung api, gempa bumi, dan erosi. Itulah litosfer. Selanjutnya kita akan membahas biosfer, tempat semua kehidupan berinteraksi. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara di bumi. Lalu, apa saja komponen biosfer? Komponen biosfer adalah biotik dan abiotik. Apa saja bedanya? Biotik adalah darat, air, dan udara. Abiotik adalah protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, makhluk hidup, dan populasi, serta komunitas, ekosistem, habitat, dan topografi. Lalu, apa faktor yang memengaruhi biosfer? Keanekaragaman flora dan fauna di dunia ini bergantung pada banyak hal, seperti letak geografis, kondisi lingkungan, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih peran biosfer bagi kehidupan? Biosfer membantu mendaur ulang nutrisi seperti oksigen dan nitrogen untuk menopang kehidupan di bumi. Selain itu, menyediakan makanan atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup. Biosfer memainkan peran penting dalam menyediakan makanan bagi berbagai hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, tahukah kamu fenomena apa saja yang ada pada biosfer? Contoh fenomena biosfer diantaranya kerusakan flora dan fauna, persebaran flora dan fauna yang tidak merata, perbedaan konsumsi bahan pangan, luas lahan yang berkurang, serta dampak akibat kerusakan. Lalu, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa biosfer hanya terdapat di bumi? Biosfer bumi merupakan satu-satunya biosfer yang sampai saat ini diketahui ada di dalam tata surya. Hal ini dikarenakan hanya bumi sajalah yang memiliki oksigen dan air yang mendukung kelangsungan hidup setiap makhluk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup kita tergantung dari bagaimana kita menjaga lingkungan kita.
Selanjutnya, kita akan menguji pemahaman kalian melalui kuis singkat tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Pastikan kalian sudah menyimak dengan baik ya.